Di titik paling selatan Kepulauan Jepang, di mana Samudra Pasifik bertemu dengan Laut Cina Timur, terhampar perairan biru jernih yang menyimpan salah satu teka-teki arkeologi paling kontroversial di zaman modern. Di dasar laut lepas pantai Pulau Yonaguni, sebuah pulau terpencil yang lebih dekat ke Taiwan daripada ke daratan utama Jepang, bersemayam sebuah struktur batu raksasa yang membisukan imajinasi dan menantang pemahaman kita tentang sejarah kuno. Dikenal sebagai Monumen Yonaguni, formasi bawah air ini telah menjadi pusat perdebatan sengit selama lebih dari 3 dekade. Apakah ia sebuah mahakarya geologi alami yang luar biasa, ataukah ia adalah bukti nyata yang membatu dari sebuah peradaban prasejarah yang hilang, sebuah kota yang ditelan gelombang ribuan tahun sebelum piramida pertama dibangun di Mesir? Kisah Monumen Yonaguni adalah perjalanan ke dalam jurang antara sains yang terukur dan romantisme penemuan, antara fakta geologis yang dingin dan kerinduan abadi manusia untuk menemukan Atlantis yang hilang. Ini adalah misteri yang terukir di atas batu pasir, di kedalaman 25 meter di bawah permukaan laut, menanti untuk ditafsirkan. Penemuan yang tak disengaja saat penyelam bertemu piramida. Pada musim semi tahun 1986, seorang penyelam dan operator tur lokal bernama Ki Hachiro Aratake sedang menjelajahi perairan di sekitar Tanjung Arakawa di ujung selatan Pulau Yonaguni. Tujuannya sederhana, mencari lokasi-lokasi baru yang menarik untuk ditunjukkan kepada para wisatawan, terutama untuk mengamati hiu martil yang sering berkumpul di area tersebut. Saat ia menyelam lebih dalam dari biasanya, ia dikejutkan oleh pemandangan yang membuatnya berhenti seketika. Di dasar laut yang seharusnya hanya berupa bebatuan tak beraturan, terbentang sebuah formasi monolitik yang masif dengan sisi-sisi datar dan tepi-tepi yang tampak lurus sempurna. Struktur itu begitu besar dan begitu teratur, sehingga Aratake tidak bisa mempercayai matanya. Ia melihat dinding-dinding vertikal, teras-teras lebar yang seolah dipahat, dan undakan-undakan yang menyerupai tangga raksasa. Pikirannya langsung melayang pada piramida-piramida kuno yang ia lihat di buku. Mungkinkah ia baru saja menemukan reruntuhan sebuah kota kuno? Awalnya, penemuan Aratake disambut dengan skeptisisme. Namun, seiring semakin banyak penyelam yang menyaksikan keajaiban itu dengan mata kepala sendiri, kabar mengenai piramida bawah laut ini mulai menyebar. Berita itu akhirnya sampai ke telinga para akademisi, dan tak lama kemudian, Monumen Yonaguni berubah dari sekadar lokasi selam yang aneh menjadi sebuah anomali arkeologis yang menuntut untuk diselidiki. Anatomi sebuah anomali, apa sebenarnya Monumen Yonaguni? Untuk memahami perdebatan yang melingkupinya, kita harus terlebih dahulu memahami betapa luar biasanya struktur itu sendiri. Monumen Yonaguni bukanlah tumpukan balok-balok batu terpisah. Ia adalah sebuah formasi monolitik tunggal, artinya ia terukir dari satu massa batuan dasar yang sangat besar. Terdiri dari batuan pasir dan batuan lumpur dari zaman Miosen, struktur utamanya memiliki panjang sekitar 100 meter, lebar 60 meter, dan tinggi sekitar 25 meter. Apa yang membuatnya begitu memukau adalah fitur-fitur geometrisnya yang tampak disengaja. Teras utama, fitur paling dominan adalah sebuah platform raksasa yang sering disebut sebagai teras utama. Platform ini memiliki permukaan datar yang luas dan sisi-sisi yang curam dan lurus, menciptakan ilusi sebuah panggung ritual atau puncak dari piramida berundak, Septflat Tensam tangga raksasa. Dari teras utama, terdapat undakan-undakan batu yang lebar dan simetris, seolah-olah dirancang sebagai tangga monumental untuk naik ke puncak struktur. Sudut siku yang sempurna, banyak bagian dari monumen ini, terutama pada dinding dan terasnya, memiliki sudut yang mendekati 90 derajat. Bagi mata yang tidak terlatih, sudut-sudut ini tampak terlalu presisi untuk hasil dari proses alam yang acak. Jalan dan dinding. Di sekitar struktur utama, terdapat formasi-formasi lain yang oleh para pendukung teori buatan manusia diinterpretasikan sebagai sisa-sisa jalanan, dinding pembatas, dan bahkan saluran air. Fitur-fitur terisolasi. Terdapat juga beberapa formasi unik di dekatnya, seperti sebuah batu besar yang menyerupai wajah manusia, dan sebuah formasi lain yang dijuluki Ikura-kura raksasa karena bentuknya yang khas. Semua elemen ini, jika dilihat bersama-sama, menciptakan kesan kuat bahwa kita sedang melihat sisa-sisa sebuah kompleks arsitektur yang direncanakan dengan cermat, kini sunyi dan diselimuti oleh kehidupan laut. Teori peradaban yang hilang, suara dari masa lampau. Teori yang paling dramatis dan memikat imajinasi publik adalah bahwa Monumen Yonaguni merupakan peninggalan buatan manusia. Pendukung utama dan paling bersemangat dari teori ini adalah Dr. Masaaki Kimura, seorang ahli geologi kelautan terkemuka dari Universitas Ryukyu, Midian Bachide Hesuyo. Selama lebih dari 2 dekade, Kimura telah mendedikasikan dirinya untuk meneliti situs ini, melakukan lebih dari 100 penyelaman untuk memetakan dan menganalisis setiap detailnya.
Menurut Kimura, monumen Yonaguni adalah sisa-sisa peradaban maju dari zaman Jomon Jepang atau bahkan peradaban yang lebih tua lagi. Ia mengajukan beberapa poin argumen yang kuat. Pertama, probabilitas statistik. Kimura berpendapat bahwa konsentrasi begitu banyak fitur geometris yang kompleks di satu lokasi yang relatif kecil sangat tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Alam bisa menciptakan satu atau dua tebing lurus, tetapi menciptakan serangkaian teras, tangga, dan dinding yang saling berhubungan secara harmonis adalah hal yang berbeda. Kedua, bukti pengerjaan. Kimura mengklaim telah mengidentifikasi bukti-bukti fisik dari pengerjaan oleh manusia. Ini termasuk lubang-lubang melingkar di atas bebatuan yang ia yakini sebagai bekas tempat menancapkan tiang-tiang kayu, serta goresan-goresan simetris yang menurutnya adalah bekas pahatan alat. Ia bahkan mengklaim telah menemukan relief sederhana yang menyerupai binatang di salah satu dinding batu. Ketiga, dan yang paling radikal, adalah garis waktu geologisnya. Kimura dan para pendukungnya berteori bahwa struktur ini dibangun ketika area tersebut masih berada di atas permukaan laut. Berdasarkan penanggalan geologis dan perkiraan kenaikan permukaan laut, ini berarti monumen tersebut harus dibangun setidaknya 10.000 tahun yang lalu, pada akhir zaman es terakhir. Jika ini benar, maka monumen Yonaguni akan menjadi salah satu struktur arsitektur monumental tertua di dunia, mendahului Stonehenge dan piramida Giza ribuan tahun. Ini akan memaksa kita untuk menulis ulang seluruh sejarah peradaban manusia, mengisyaratkan adanya budaya zaman batu yang jauh lebih maju daripada yang kita ketahui selama ini. Teori ini seringkali dihubungkan dengan mitos benua Pasifik yang hilangmu. Suara skeptis saat geologi menjelaskan keajaiban. Meskipun teori Kimura sangat menarik, komunitas ilmiah internasional, terutama para ahli geologi, tetap sangat skeptis. Pandangan mayoritas adalah bahwa monumen Yonaguni, betapapun menakjubkannya, adalah hasil dari proses geologi alami. Salah satu suara skeptis yang paling berpengaruh adalah Dr. Robert Schoch, seorang ahli geologi dari Universitas Boston yang juga secara pribadi menyelami dan meneliti situs tersebut. Argumennya mewakili konsensus ilmiah saat ini. Pertama, sifat alami batuan pasir. Sifat alami batuan pasir. Sabet subit subilbit. Schoch menunjukkan bahwa seluruh struktur terdiri dari batuan pasir, sebuah batuan sedimen yang memiliki kecenderungan alami untuk patah di sepanjang bidang-bidang lurus. Proses yang disebut jointing ini, terutama di daerah yang aktif secara tektonik seperti Jepang, dapat dengan mudah menciptakan balok-balok persegi dan permukaan datar yang terlihat seperti dipahat. Kedua, kekuatan erosi. Wilayah Yonaguni terletak di area dengan arus samudra yang sangat kuat dan sering dilanda topan. Selama ribuan tahun, erosi tanpa henti dari air laut dapat mengikis lapisan-lapisan batuan dengan tingkat kekerasan yang berbeda. Lapisan yang lebih lunak akan terkikis lebih cepat, meninggalkan lapisan yang lebih keras sebagai teras-teras atau undakan-undakan. Efek ini dapat menjelaskan penampilan bertingkat dari monumen tersebut tanpa memerlukan campur tangan manusia. Ketiga, kurangnya bukti pendukung yang konklusif. Para kritikus menunjukkan bahwa hingga saat ini, tidak ada artefak buatan manusia yang tak terbantahkan, seperti tembikar, peralatan batu, atau sisa-sisa tulang yang ditemukan di atau di sekitar struktur utama. Sebuah kota atau kompleks kuil seharusnya meninggalkan jejak-jejak aktivitas manusia semacam itu. Goresan yang diklaim Kimura sebagai bekas pahatan dianggap oleh Schoch dan lainnya sebagai goresan alami dari gesekan batuan atau bahkan aktivitas organisme laut. Keempat, struktur yang menyatu dengan batuan dasar. Berbeda dengan piramida yang dibangun dari balok-balok batu terpisah yang diangkut dan ditumpuk, monumen Yonaguni terhubung secara solid dengan massa batuan di bawahnya. Ini sangat mendukung gagasan bahwa ia diukir oleh alam melalui erosi, bukan dibangun oleh manusia. Karena alasan-alasan inilah, Badan Urusan Budaya Pemerintah Jepang dan komunitas akademik global tidak mengakui monumen Yonaguni sebagai artefak buatan manusia dan tidak memasukkannya ke dalam daftar situs warisan budaya penting. Kesimpulan, monumen untuk imajinasi manusia. Jadi, di manakah kebenaran terletak? Di satu sisi, kita memiliki visi yang memikat dari Dr. Kimura tentang sebuah peradaban prasejarah yang agung, sebuah babak yang hilang dari sejarah manusia. Di sisi lain, kita memiliki penjelasan geologis yang logis dan didukung oleh mayoritas ilmuwan dari Dr. Schoch yang melihatnya sebagai sebuah kebetulan alam yang luar biasa. Pada akhirnya, monumen Yonaguni mungkin lebih dari sekadar tumpukan batu, baik itu dipahat oleh manusia maupun alam. Ia telah menjadi sebuah monumen bagi imajinasi manusia itu sendiri. Ia mewakili kerinduan kita yang mendalam untuk menemukan misteri, untuk percaya bahwa ada lebih banyak hal dalam sejarah kita daripada yang tertulis di buku. Ia adalah Rorschach, tes raksasa di dasar laut, di mana beberapa orang melihat retakan dan lapisan batuan, yang lain melihat kuil dan istana. Apakah monumen Yonaguni adalah nisan dari peradaban yang hilang? Bukti-bukti yang ada saat ini mengatakan tidak.
Namun, ia tetap menjadi pengingat yang kuat akan dua hal. Pertama, kekuatan alam yang luar biasa untuk menciptakan bentuk-bentuk yang dapat menipu indera kita dan memicu keajaiban. Dan kedua, kekuatan tak terbatas dari keingintahuan manusia untuk terus bertanya, menjelajah, dan mencari jawaban di sudut-sudut paling terpencil di planet kita, bahkan di kedalaman sunyi di bawah gelombang biru Ryukyu. Misteri itu sendiri mungkin adalah warisan sejatinya.